Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama, Eni Muloko Tiara, yang kedua ada Erlina Puji Wulandari, yang ketiga Anida Eriana, dan yang keempat RSA Muhammad Iqbal Koronaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kurikulum 2013 pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Eni Muloko Tiara. Kepada Saudara Eni Muloko Tiara, saya persilakan. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 2006 atau KTSP yang mengarahkan para guru ke perubahan paradigma belajar mengajar, di mana perubahannya berada pada prinsip bagaimana guru mengajar bukan sekedar memberitahu. Selanjutnya, sesuai salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rekonstruksi pembelajaran harus dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik. Rekonstruksi pembelajaran dalam kurikulum 2013 mengacu pada 3 teori pokok, yaitu yang pertama sikap atau attitude, yang kedua keterampilan atau skill, yang ketiga pengetahuan atau knowledge. Kompetensi pertama yang akan kita bahas adalah kompetensi sikap atau attitude menurut Cradwell. Kompetensi sikap diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Cradwell yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sikap peserta didik dan dikenal dengan affective domain. Pertama adalah receiving atau menerima. Receiving atau menerima merupakan sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk terlibat dalam fenomena rangsang tertentu. Yang kedua, responding atau merespon. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Yang ketiga, following atau menilai. Menilai berkaitan dengan apresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Yang keempat, organization atau organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda untuk menyelesaikan konflik dan membangun sistem nilai internal yang konsisten. Yang terakhir, characterization atau karakteristik. Karakteristik ini bersangkutan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan. Saya Anida, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi keterampilan skill oleh Jeff Dyer. Paparan mengenai teori keterampilan skill oleh Jeff Dyer ini diterjemahkan dan disarikan dari buku The Innovator's DNA, Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Pada kurikulum 2013 menggunakan teori ini dan terdapat 5 tingkatan. Yang pertama ada observing atau mengamati. Dalam hal ini digunakan untuk menumbuhkan sikap sebagai seorang penemu serta didik diarahkan untuk mengamati dunia atau alam sekitar mereka dengan seksama. Melalui kebiasaan mengamati ini, maka akan timbul sensitivitas peserta didik apabila menemukan sesuatu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang kedua ada questioning atau menanya. Pada tingkat ini, pembelajaran dapat menggunakan pertanyaan seperti mengapa hal ini terjadi dan bagaimana mereka dapat menjadi berbeda. Konsep bertanya merupakan katalisator dari kreatif yang harus ada dalam sikap seorang penemu. Pendidik sendiri mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami apa dan apa yang mungkin terjadi. Maksudnya adalah terjadi tanya jawab antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga sendiri ada experimenting atau bereksperimen. Peserta didik diarahkan untuk menjadi peneliti yang baik sehingga dapat memahami konsep bahwa menanya, mengamati, membuka jaringan akan menyediakan data tentang masa lalu. Kemudian data tersebut jika diamati atau diteliti lebih dalam lagi akan bermanfaat
di masa depan. Yang selanjutnya ada associating atau menghubungkan atau mempersatukan. Dalam hal ini, menyatukan dalam hal ini dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk membuat koneksi di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan geografis. Peserta didik atau pendidik juga harus aktif mengejar informasi baru atau ide-ide yang beragam. Asosiasi menggunakan beberapa pertanyaan dalam hal ini, seperti apa ini, di mana ini terjadi, kemudian bagaimana ini bekerja, atau suatu hal dapat bekerja. Selanjutnya ada communicating atau mengomunikasikan, atau bisa disebut juga sebagai membuka jaringan. Sebagai seorang inovator, peserta didik diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga dapat memperluas jaringan mereka dengan cara mereka dapat berkomunikasi dan bertukar pikiran, sehingga atau bertukar-tukar ide, sehingga peserta didik akan memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan sendiri atau knowledge bloom digunakan untuk mengembangkan ranah pengetahuan. Pada kurikulum 2013 sendiri mengacu pada kompetensi pengetahuan dari Bloom dan didukung oleh dua kompetensi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Pemaparannya ada sebagai berikut. Yang pertama ada knowing, mengetahui. Dalam hal ini peserta didik dapat menghafal dan atau lebih ke mengingat informasi apa yang didapatkan, tetapi tanpa bukti pemahaman. Yang kedua ada understanding atau memahami. Dalam hal ini memahami konsep dan memahami konsep dan mampu mendeskripsikannya dalam bahasa peserta didik sendiri. Yang ketiga ada applying atau menerapkan. Bisa juga disebut mengaplikasikan. Dalam hal ini penggunaan pengetahuan dan pemahaman untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik diharapkan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, menggunakan ide-ide atau teori abstrak itu diaplikasikan ke situasi praktik. Selanjutnya ada analyzing atau mengidentifikasi. Selanjutnya ada analyzing atau menganalisis. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian komponen dari konsep, sehingga struktur organisasi dapat dipahami dengan baik. Yang terakhir ada evaluating atau mengevaluasi. Dalam hal ini, peserta didik dapat memberikan evaluasi atau penilaian terhadap suatu hal, atau nilai-nilai atau suatu ide tentang di dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya ada model pembelajaran. Proses pembelajaran dikembangkan melalui beberapa pendekatan dan model. Yang pertama ada model tematik terpadu. Dalam kurikulum 2013, model pembelajaran tematik terpadu atau dapat juga disebut sebagai tematik integratif. Dalam pembelajaran tematik terpadu sendiri, pendidikan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Maksud saya pendidik lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Proses pelajarannya sendiri lebih ditekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman mereka. Melalui model tematik terpadu ini sendiri, peserta didik tidak lagi sekedar menerima pengetahuan kognitif dari guru kemudian mereplikasinya, tetapi guru menuntun peserta didik untuk mampu menganalisis hingga menyimpulkan sendiri pengetahuan yang ia dapatkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Menurut Hildegard, menyebutkan karakteristik dari pembelajaran tematik sendiri ada sebagai berikut. Yang pertama ada holistik, yaitu suatu peristiwa di mana atau suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian diamati dan dikaji
dari berbagai sudut pandang bidang studi sekaligus. Yang kedua ada bermakna. Pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga pada gilirannya akan berdampak pada kemampuan dari materi yang dipelajari. Proses pembelajaran lebih fungsional dalam hal ini. Yang ketiga ada autentik. Pembelajaran tematik sendiri memungkinkan peserta didik memahami secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Karena mereka mengambil aktif sendiri dalam proses belajar mengajar. Mereka memahami hasil belajarnya sendiri yang diperoleh dari interaksinya dengan berbagai sumber belajar, objek, fakta, peristiwa, dan bukan sekedar hasil pemberitahuan dari gurunya saja sendiri. Jadi dalam hal ini peserta didik akan lebih aktif mencari apa yang dapat menjadi sumber belajar mereka. Yang keempat, ada aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Sekian. Nah, menambahkan karakteristik dari Hilda Carli, ada variasi penerapan pendekatan integratif menurut Jacob dan Pitts, yaitu yang pertama ada paralel disiplin, yaitu pembelajaran yang mengurutkan suatu pelajaran dengan pelajaran lain berkenaan dengan suatu isu atau konsep yang sama. Kemudian yang kedua yaitu lintas disiplin, yaitu pembelajaran yang memandang satu bidang studi dari perspektif bidang studi lain. Jadi tidak hanya melihat dari studi itu saja, tetapi juga melihat dari bidang studi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pluridisiplin, yaitu pembelajaran yang menghubungkan antar dua bidang studi yang berbeda dengan menggunakan sebuah tema. Nah, kalau di contohnya itu pembelajaran tema untuk anak SD itu ada pembelajaran matematika yang dicampur dengan literasi. Kemudian yang keempat yaitu multidisiplin. Nah, multidisiplin ini yaitu pembelajaran yang bertolak dari suatu tema dengan mengusung suatu bidang studi inti dengan menyertakan bidang studi lain. Contohnya itu kalau di pembelajaran tema itu kita bisa mempelajari lebih dari satu pelajaran. Contohnya dalam satu pembelajaran itu kita belajar tentang bahasa Indonesia, PPKN, SPDB, dan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu interdisiplin, yaitu pembelajaran yang menghubungkan tujuan, isi, dan kegiatan belajar dari berbagai bidang studi yang berbeda untuk menggali suatu tema. Kemudian yang keenam yaitu keintegrafian Harry. Nah, didasarkan pada masalah yang ada atau muncul di dunia anak. Kemudian yang ketujuh yaitu program lengkap. Pembelajaran ini bertolak dari kurikulum yang bersumber dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Contohnya itu yaitu penerapan atau pengalaman Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik atau ilmiah. Jadi pendekatan saintifik memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan pendekatan ilmiah dalam memahami materi. Pendekatan saintifik diberikan dalam kurikulum 2013 dengan harapan bahwa peserta didik dapat mencari materi dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi ada 3 prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu belajar peserta didik aktif. Jadi dalam hal ini contohnya ya pembelajaran itu berbasis penelitian, belajar kelompok, di mana peserta didik itu dituntut untuk aktif. Kemudian yang kedua yaitu asesmen. Asesmen atau tugas itu diberikan untuk mengukur
kemajuan belajar peserta didik dengan membandingkan pencapaian tujuan belajar. Kemudian yang ketiga yaitu keberagaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi peserta didik menjadi lebih unik. Contohnya itu keunikan kompetensi, materi, dan metode yang digunakan saat mengajar. Nah, berdasarkan 3 prinsip tersebut, pendekatan saintifik ini dikorelasikan dalam pembelajaran kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu mencipta. Selanjutnya yaitu discovery learning. Discovery learning meliputi model pembelajaran yang fokus pada keaktifan. Jadi memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Ada 3 unsur utama discovery learning menurut Bill, Neil Holmes, dan Hoffman. Yang pertama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk membuat, mengintegrasikan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan aktivitas pembelajaran dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, mendorong pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dasar yang sebelumnya telah dimiliki oleh peserta didik. Baik, izin melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Saudara Erlina Puji Wulandari terkait discovery learning. Dalam hal ini saya akan menjelaskan 5 strategi yang membedakan discovery learning dengan pembelajaran tradisional, di mana 5 strategi ini dipaparkan oleh Castranova. Untuk yang pertama adalah lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Maksudnya adalah pada model pembelajaran ini menganut prinsip bahwa belajar tidak hanya sekadar menyerap apa yang sedang dikatakan guru, tetapi peserta didik harus secara aktif mencari pengetahuan baru dari manapun dan dari siapapun. Untuk yang kedua adalah berorientasi pada proses daripada isi. Maksudnya adalah fokus pembelajaran nantinya akan bergeser dari menekankan produk akhir ke proses bagaimana muatan pelajaran tersebut dapat dikuasai oleh peserta didik, di mana fokus dari discovery learning ini adalah belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban yang benar dari menghafal. Untuk yang ketiga adalah kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Kegagalan yang dimaksud dalam discovery learning ini bukan semata negatif, justru dipandang sebagai keadaan positif. Sebab model discovery learning ini mengacu dari pengalaman populer Thomas Alva Edison yang harus mengalami 1.200 kegagalan sebelum akhirnya menemukan sebuah desain bola lampu yang sesuai. Melalui kisah Edison inilah dapat diyakini bahwa belajar pun dapat terjadi melalui proses kegagalan. Oleh karena itu, model discovery learning ini tidak hanya menekankan pada jawaban benar atau salah. Karena para ahli yakin dengan mengalami kegagalan, maka para peserta didik akan belajar sesuatu yang baru. Baik, untuk selanjutnya atau yang keempat adalah diperlukan umpan balik. Mengapa diperlukan umpan balik? Jawabannya karena melalui umpan balik berupa diskusi dengan teman ataupun guru, pemahaman peserta didik akan ditingkatkan dan diperdalam. Sebab tanpa sebuah umpan balik atau penguatan materi pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik tidak akan bertahan lama. Untuk yang kelima adalah pemahaman yang mendalam. Di dalam model discovery learning sendiri nantinya akan memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam pada peserta didik, lantaran peserta didik akan menginternalisasikan konsep pembelajaran ke dalam diri mereka sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang problem-based learning. Problem-based learning atau biasa disebut pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Hal ini disampaikan oleh Majid pada tahun 2014. Tujuan dari penerapan model pembelajaran ini adalah agar
peserta didik memiliki keterampilan untuk menyelidiki dan mengatasi sebuah masalah. Setelah dapat mengatasi sebuah masalah, diharapkan peserta didik akan menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Baik, selanjutnya menurut Arendt dalam Supriyono pada tahun 2012 terdapat 5 fitur utama dalam problem-based learning. Yang pertama adalah masalah atau permasalahan autentik. Maksudnya adalah dalam pembelajaran berbasis masalah akan mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermakna bagi peserta didik. Peserta didik akan menghadapi berbagai situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana. Yang kedua adalah fokus interdisipliner. Dalam fitur ini, pemecahan masalah akan menggunakan pendekatan interdisipliner. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir struktural dan juga belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Untuk yang ketiga adalah investigasi autentik. Dalam fitur ini, peserta didik diharuskan melakukan investigasi autentik, yaitu berusaha menemukan solusi real, di mana peserta didik diharuskan menganalisis dan menetapkan masalahnya, lalu mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik sebuah kesimpulan. Untuk yang keempat adalah produk. Dalam pembelajaran berbasis masalah, menuntut peserta didik mengonstruksi sebuah produk sebagai hasil investigasi. Produk bisa berupa makalah atau materi yang dideskripsikan dan didemonstrasikan pada orang lain. Untuk yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah mendorong penyelidikan dan juga dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan sosial. Untuk materi terakhir membahas mengenai project-based learning. Project-based learning sendiri adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan dalam permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan sebuah investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebuah subjek atau materi dalam kurikulum. Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. Untuk yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.